Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sukses, salam peternak maju, kreatif dan inovatif. Pada season kali ini saya ingin berbagi tips atau cara untuk melakukan deteksi birahi yang baik dan benar. Bisa kita lihat di video, ini adalah kondisi vulva yang sangat bengkak, merah dan hangat. Abang, apo hangat ya istilah khususnya. Dan ini bisa kita lihat sapi tersebut sangatlah agresif, ingin menaiki temannya. Pada periode ini peternak harus jeli dan awas kapan waktu yang tepat untuk melakukan perkawinan atau melaporkan kondisi ternaknya kepada petugas, sehingga tingkat keberhasilan perkawinannya sangatlah tinggi. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pelaporan inseminasi pada sapi yang birahi yang seperti ini, yaitu kita tunggu 6-8 jam setelah kondisi sapi seperti di video ini agak tenang, karena sapi yang di video ini adalah sapi yang overheat. Dan sapi seperti ini menandakan kalau sapi ini birahinya kemungkinan panjang, karena jika kita lihat, nah ini tempat minumnya pun mau dinaiki. Maka tidak heran apabila banyak peternak yang bertanya, kenapa sapi peternak tersebut birahinya sangat baik, kok di IB berulang-ulang nggak jadi-jadi. Terlepas itu, sebelum kita lakukan tindakan lanjutan atau tindakan ATR ya, ini adalah yang menyebabkan kegagalan inseminasi, karena perkawinan pada saat fase ini sangatlah tidak tepat. Saya ulang-ulang kenapa, agar peternak bisa paham, perkawinan pada fase awal ini sangatlah tidak tepat. Inilah yang menyebabkan birahinya bagus tapi kok di IB berulang-ulang nggak jadi ya, karena posisi sapi yang masih awal birahi ini tidak boleh dilakukan inseminasi. Apabila sapi masih ini naik-naik kayak gini, itu biasanya apabila kita lakukan inseminasi akan keluar lagi lendir yang lebih banyak setelah kita inseminasi, sehingga kegagalan pada saat kita melakukan inseminasi atau perkawinan sangatlah tinggi. Maka dari itu, bagi para peternak yang memiliki sapi, tolong dicermati kapan waktu yang tepat kita melakukan pelaporan kepada petugas. Itu adalah 6-8 jam setelah sapi tersebut setelah melewati masa-masa agresif ya, setelah tenang atau bahasa Jawanya lerem, sudah tidak naik-naik lagi, sudah tidak bengak-bengok, itu baru kita melakukan pelaporan kepada petugas agar dilakukan proses inseminasi. Dapat kita amati dari video juga bagaimana sapi yang tidak birahi dia makan dengan tenang ya, sedangkan sapi yang birahi bingung dalam kondisi gelisah, dia bergerak ke sana kemari. Itulah yang harus kita perhatikan dalam usaha pemeliharaan sapi betina atau sapi perah yang sangatlah rumit dibanding sapi jantan.
karena sapi betina membutuhkan perhatian yang ekstra. Secara nutrisi butuh lebih, karena bukan hanya untuk kebutuhan hidupnya seperti sapi jantan, itu hanya untuk kebutuhan hidupnya, bikin badannya gemuk aja sudah cukup. Tapi kalau sapi betina butuh perhatian ekstra, untuk kebutuhan fisiknya harus terpenuhi, kebutuhan hidupnya. Selain itu kebutuhan reproduksinya, apalagi sapi yang sudah diperah, yaitu kebutuhan produksi susunya, sehingga sangatlah berpengaruh terhadap kondisi reproduksinya, karena nutrisi yang dibagi-bagi itu mengakibatkan keberhasilannya menurun, sehingga nutrisi pakan yang kita berikan haruslah cukup untuk kebutuhan hidup, kebutuhan produksi, untuk kebutuhan reproduksi. Itulah yang dapat kami sampaikan. Berilah sapi kita pakan yang dengan gizi yang cukup dan seimbang, dengan minum yang terus tersedia, sehingga keberhasilan kita dalam usaha peternak sapi perah bisa berhasil. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.